A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Berawal dari sebuah kampung di pinggir utara Bekasi yang bernama Ujung Malang sebagai cikal bakal Ujung Harapan. Sebuah daerah yang sejuk dan damai, keramah tamahan masyarakatnya terlihat jelas dari kehidupan sehari-hari penduduknya. Di antara sekian banyak penduduk yang tinggal di kampung tersebut, terdapat sebuah keluarga yang sangat harmonis, rukun, dan taat beragama. Dari keluarga inilah lahir seorang anak yang kelak akan menjadi seorang tokoh karismatik, seorang ulama yang juga sekaligus sebagai pejuang kemerdekaan. Nur Ali namanya, seorang anak yang memiliki tekad kuat untuk menciptakan kampung Ujung Malang menjadi kampung surga. Ia dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1913 dan merupakan anak keempat dari pasangan Haji Anwar bin Haji Layu dan Hajah Maimunah binti Tarbin. Nur Ali kecil, tumbuh dan berkembang layaknya anak-anak lain pada umumnya. Sejak kecil, ia sudah memiliki kelebihan-kelebihan dibanding anak-anak lain seusianya. Sejak kecil, ia sudah gemar belajar ilmu-ilmu agama. Dan pada usianya yang ketujuh, atau sekitar tahun 1921, ia belajar pada guru maksum di Ujung Malang sampai tahun 1923. Kemudian pada tahun 1923 sampai tahun 1929, ia belajar pada Kiai Haji Mugni. Dari Kiai Haji Mugni inilah ia mengenal Kiai Haji Ahmad Marzuki di daerah Cipinang, Jakarta Timur, dan belajar kepada beliau pada tahun 1929 sampai tahun 1933. Di tempat inilah Nur Ali mengenal sejumlah teman yang kelak menjadi ulama terkenal di bilangan Jabodetabek. Di antaranya adalah Abdullah Syafi'i, Abdurrahman Sodri, Mukhtar Tobroni, Hasbiallah, dan lain-lain. Bakat kepemimpinan Nur Ali memang sudah menonjol sejak kecil. Ia tak mau berada di belakang di saat bermain, sehingga dalam sebuah kesempatan, ia senantiasa menjadi pemimpin. Nur Ali muda, sangat haus dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu agama. Merasa tak puas dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia pun rela meninggalkan kedua orang tua dan kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan di Makkatul Mukarramah. Berguru kepada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, dan Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi pada tahun 1933. Selain itu, ia juga belajar kepada Syekh Abdul Jalil yang mengajarkan ilmu politik kepadanya, dan Syekh Ibnu Arabi yang mengajarkan hadis serta ulumul Quran. Setelah cukup lama ia meraguk ilmu pengetahuan di tanah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, Nur Ali kembali ke kampung halamannya awal tahun 1940. Kemudian ia membuka pengajian di masjid di samping rumahnya. Pada April 1940, ia naik pelaminan dengan Siti Rohmah, putri guru Mugni, yang tak lain dan tak bukan adalah guru mengajinya di Ujung Malang. Tak lama kemudian, bala tentara Jepang masuk ke Indonesia. Kebijakan politik yang baru ini adalah merangkul umat Islam karena mereka melihat bahwa umat Islam merupakan mayoritas di Nusantara. Kegiatan pesantren sempat terhenti waktu api revolusi berkobar. Namun usai perang melawan Belanda, pesantren ini didirikan kembali dengan nama Sekolah Rakyat Islam atau SRI Ujung Malang. Pada masa itu, penanganan sehari-hari SRI Ujung Malang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Mugni, Yakub Gani, Muhyiddin Anwar, Haji M. Arsyad,
Haji Abdul Somad Murdani, Kiai Haji Zunaidi, dan Rohiman. Dalam waktu 2 tahun, SRI Ujung Malang tak mampu menampung jumlah murid yang terus membengkak. Maka para pengurus SRI Ujung Malang memindahkan kegiatan belajar dari rumah Yakub Gani ke masjid yang sekarang menjadi Masjid Al-Baqiyatus Shalihat pada tahun 1952. Para alumni SRI inilah yang kelak menjadi cikal bakal tenaga pengajar di At-Taqwa, seperti Kiai Haji Tajuddin Marzuki, Kiai Haji Ahmad Rosidi HS, dan Kiai Haji Ma'ali Samsudin. Kiai Haji Nur Ali mendirikan Organisasi Sosial Pembangunan Pemeliharaan dan Pertolongan Islam atau P3 Islam Ujung Malang. P3 Islam ini didirikan oleh para tokoh masyarakat Ujung Malang yang diketuai oleh Kiai Haji Nur Ali dan dibantu oleh Kiai Haji Mahmud Maksum, Haji Marzuki Anwar, Haji Mahbub Ma'an, Guru M. Zen Mugni, Jailani As'ari, HM Hasan Latif, dan Haji Romli Gudang, yang pada tahun 1956 berstatus yayasan. Tak ketinggalan, Kiai Haji Nur Ali memerintahkan Kiai Haji Abdurrahman untuk mendirikan pesantren Bahagia di Kampung 200. Selanjutnya, ia mendirikan Madrasah Tsanawiyah atau MTS dan Sekolah Persiapan Madrasah Menengah atau SPMM At-Taqwa. Sedangkan untuk pendidikan putri, pada tahun 1964 didirikan Madrasah Al-Baqiyatus Shalihat. Pada tahun 1986 terjadi perubahan dari Yayasan P3 Islam menjadi Yayasan At-Taqwa. Kemudian Kiai Haji Nur Ali melimpahkan tampuk kepemimpinan Yayasan At-Taqwa ini kepada anaknya, yakni Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Namun beliau masih tetap mengajar sambil memberikan bimbingan. Imanun billah, satu ialah beriman pada Allah. Pokoknya beriman pada rukun iman yang 6 perkara itu termasuk pekerjaan yang paling apa? Sebab tanpa iman Islam tidak ada apa-apanya. Sholat kita, puasa kita, ya, haji kita, zakat kita, tanpa iman itu nggak ada apa-apa. Baru ada maknanya pekerjaan Islam tadi kalau ada iman pokok. Tapi yang lain tanpa Islam juga nggak ada apa-apa lagi. Orang umpama dia berjuang, berjihad, berjariah, bersedekah, tapi sholat mah kagak, puasa kagak, zakat kagak, haji kagak, itu pun tidak ada maknanya lagi. Akhirnya, ulama besar ini berpulang ke rahmatullah pada tanggal 5 Mei 1991 Masehi, bertepatan pada tanggal 25 Rajab 1412 Hijriah. Dengan meninggalkan beberapa orang anak yang kini berperan aktif dalam membantu perkembangan Yayasan At-Taqwa. Mereka adalah almarhumah Hajah Faridah Nur, Hajah Solihah Nur BA, Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, Hajah Atikoh Nur MA, Hajah Ulfah Nur SAG, Kiai Haji Nurul Anwar LC, Hajah Wardah Nur LC, Hajah Aisyah Nur, Hajah Abidah Nur LC, dan Hajah Mahmudah Nur LC. Kini, sang singa Kerawang Bekasi itu telah tiada. Namun perkampungan surga yang dibangunnya masih berdiri tegak di Kampung Ujung Harapan Bahagia Bekasi. Semoga harapan dan kebahagiaan senantiasa terpancar dari pesantren ini untuk selamanya.